Jadi untuk yang koleksi pertama itu ini terbuat dari benang wol ya. Jadi ini waktu noken dong belum banyak itu, ini sapu mama yang bikin. Ini modelnya seperti ini tuh, sekitar 2016 ini. Ini dalamnya juga pakai furing, terus dia punya ini juga dikasih pakai furing. Ini dua itu ada ini sama juga dengan yang tadi, cuma ini dia bunga-bunganya agak kecil. Ini juga sama pakai furing juga dengan resleting seperti ini, dalamnya pakai furing. Karena ada acara-acara, akhirnya coba variasi model, kita bikin kayak tas pesta begini, ada talinya seperti ini. Dan ini tuh pas ada lagi model yang itu benang 3 warna begitu. Good, setelah noken sudah mulai banyak dibikin sama mama-mama. Terus ini variasi sama mama bikin model talinya agak panjang sedikit seperti ini. Tas ini dia punya ukuran, ini untuk dia tinggi ini 28, terus kalau dia punya lebar bawah ini 35 cm. Ini nanti dia tuh akan muat banyak barang di dalam. Ya, makanya dikasih furing supaya kalaupun barang masuk, furing itu yang tahan supaya dia tidak turun-turun sampai gantung-gantung ke bawah. Tapi itu tergantung dari pola jahit sama dengan benang yang dipakai begitu. Dan ini yang model-model pertama. Terus habis itu ada lagi yang modelnya seperti ini. Ini dari benang yang model sekarang ya. Nah, ini tuh untuk pakai santai saja, makanya dia talinya pendek segini, tetap harus pakai res, dan di dalam dikasih furing. Nah, selanjutnya mulai ada variasi lagi dari benang tadi, bikin seperti ini. Karena Mace suka perpaduan warna, saya tidak suka yang satu warna, jadi dibuatlah sama mama itu modelnya kayak begini ya. Ini talinya lebih kecil lagi, lebih santai. Jadi ini tidak untuk ini ya, Mace lebih senang dipegang kayak begini. Terus warnanya juga ini dicampur semua benang, di dalamnya pakai furing dan juga resleting seperti ini. Nah, ini untuk dipakai kalau lagi ke pesta. Terus habis itu ada lagi kita bikin yang lebih kecil. Kalau untuk yang ini ukurannya kurang lebih tinggi 22 dan lebar 21,5 cm. Dan ini tuh untuk pakai santai, jalan-jalan ke kota kah. Ini juga sama pakai resleting dengan furing. Ya, ini modelnya simple untuk jalan-jalan. Selanjutnya di sini juga ada yang model seperti ini. Tapi bentuknya juga boleh dilihat ya, agak beda dengan yang tadi. Ini jahitannya mulai agak rapat. Kalau yang ini kan mama bikin dia agak jarak-jarak begitu toh. Variasi. Ini namanya jaring-jaring. Ini dijahit model jaring. Kalau yang ini jahitannya sudah mulai rapat sekali. Nah, cuma Mace tetap harus pakai furing di dalam. Kenapa harus pakai furing? Yang tadi Mace bilang, supaya barang itu dia tidak sampai berat, sampai gantung-gantung ke bawah. Jadi dia punya benang juga tetap terjaga, terawat begitu. Ini juga mulai agak rapat ya. Ini modelnya karena Mace suka warna kuning dan coklat. Jadi ini jadinya seperti ini. Dan ini tuh dia tali pendek saja. Ini juga untuk pakai jalan-jalan saja. Modelnya seperti ini. Ya. Ini pakai furing di dalam karena memang jahitannya sudah rapi. Dan karena ini benangnya juga pakai 2 ruas, jadi ini sangat tebal sekali. Makanya tidak pakai furing. Nah, selanjutnya ini yang
Mama bikin dulu ya, yang Mace beli nanti kita lihat yang Mace beli. Nah ini juga setelah mulai muncul lagi nih. Ini yang benangnya sudah ada variasi 3 warna. Nah terus talinya juga ukurannya ini tidak terlalu panjang. Terus ini kita variasi di sini biar tidak keringat, talinya tidak kotor, tidak cepat kotor, kita pakai ini. Ini ada dijual. Jadi ini terus dalamnya juga pakai tetap resleting dengan ini ya, puring. Terus yang berikut ini tuh mama yang bikin. Ini juga mama yang bikin, dan ini tuh desainnya dari Mace. Jadi ceritanya itu Mace terinspirasi dari model tas yang tadi, yang pertama yang benang wol itu. Terus Mace pergi di toko, Mace lihat ada rumbai-rumbai kayak begini. Nah jadi supaya dia tidak, warnanya tidak kosong, akhirnya Mace pakailah dengan ini. Nah ini juga untuk pakai pesta seperti itu. Ini rumbai-rumbainya ada dijual di toko. Ini kita variasi saja seperti itu. Dan ini resnya agak beda. Mace pakai yang model resnya kecil, kancing Cina kah, resleting Cina. Dan ini dalamnya pakai furing kayak begitu. Nah ini untuk pesta. Nah ini yang selanjutnya, ini juga mama yang bikin. Ini dia punya, ini di sini variasi ya, ini juga variasi. Ini ya supaya agak lebih hidup begitu, lebih cantik modelnya, dikasih begini. Ini jahitannya model begini, yang timbul-timbul ke apa itulah namanya ya. Nah ini warnanya juga Mace yang pilih. Terus ini tetap pakai kancing res dan dalamnya pakai puring gini. Nah jadi ini tuh dia tahan ya, tas-tas kayak gini tuh tahan. Nah ini untuk Mace pakai pesta atau tidak, untuk pakai jalan-jalan. Iya kalau yang ini ya yang Mace ada pakai nih, kakak dong bisa lihat toh. Nah ini tuh modelnya dia seperti ini saja. Ini tetap talinya di sini kita kasih kayak begini supaya anti keringat gitu. Dan ini juga sama, dalamnya Mace pakai furing, cuma ini ada barang di dalam. Kurang lebih inilah ya, ada pakai furing kayak begini. Dan ini juga desain dengan ini semua mama yang bikin. Ini ukurannya sudah mulai agak besar karena ini Mace bawa barang banyak. Mace bawa barang banyak, akhirnya mama bikin lagi yang agak besar seperti ini. Tapi kalau dipakai dia kayak begini sih. Kalau dipakai kayak begini. Nah, tidak terlalu panjang. Mungkin yang lihat-lihat Mace punya foto di Facebook pasti sering lihat Mace pegang tas ini. Ini juga mama yang bikin. Jadi ini jahitannya seperti ini saja, model jaring. Dan ini kelihatan tuh dia pefuring di dalam, kelihatan warna coklat. Ini menyesuaikan supaya kalau dari jauh dia tetap kelihatannya itu lebih rapi begitu. Ini model tasnya warna coklat. Dan ini tuh Mace paling sering pakai yang ini. Nah, selanjutnya ini sudah yang versi besar lagi dari yang tadi ya. Ini dia ukuran kurang lebih tinggi 32 dan dia punya lebar di bawah ini 37 cm. Punya tali juga, ini variasi dengan tali tas yang dong sudah jual jadi, ada di pasar banyak yang kayak begini. Ini beli saja ada dijual tali tas. Terus jadi ini bukan kita pakai dari tas yang sisa-sisa ke tas yang terpakai, bukan, tapi ini memang dibeli terus divariasi seperti ini. Depannya ini kasih tali-tali, ini sebenarnya untuk hiasan saja. Ini yang agak besar, ini di dalam Mace ada isi barang, tapi kurang lebih ini dalamnya kayak begini, pakai furing juga, walaupun jahitannya sudah rapi, sudah rapat maksudnya. Ini toh jahitannya kan rapat kayak begini.
Cuma tetap ini Mace mau pakai furing supaya itu tadi barang dia tidak terlalu jatuh ke bawah. Nah, ini juga desainnya by Mama. Oke. Paling keren sekali menurut Mace karena ini waktu itu Mace wisuda, jadi ini warna kebaya yang Mace pakai itu warna ini. Terus variasi ke sini. Karena di atasnya warna hijau, terus di bawahnya ada batik Papua warna kuning dengan motif ini, makanya kita variasi ke tas ini. Nah, ini juga ini dijual, kita beli tali tangannya, kita beli ini tali tangannya kita beli, terus ini dijahit di sini. Nah, dalamnya seperti ini, pakai resleting dengan furing dalam juga kayak begini. Mama bikin toh. Sekarang yang saya beli itu ini belan tas ini kelelawar kah, tas semangka ya. Nah, modelnya kayak begini, pakai kayak begini aja sih. Nah, ini saya biasa pakai untuk ke pasar saja, dan ini karena dia model begini ya. Ini waktu itu saya beli. Oke. Juga ini saya dapat dompet kecil kayak begini. Ini modelnya kayak begini, simple, cantik saja. Tinggal ini diikat ke depan sini untuk ini ya, diikat ke depan sini untuk tahan. Tuh, kayak begini. Ini juga untuk isi uang koin-koin kah, begitu toh, cantik. Noken ini juga mungkin yang lihat di Facebook, saya sering pakai. Ini model noken Wamena, noken dari Lapago, modelnya seperti ini. Ini memang jahitan atau rajutannya memang seperti ini. Dan ini saya pernah ada dia video, nanti kamu nonton di sapu YouTube. Saya pernah bikin video untuk noken Lapago. Ini noken ini tuh dia unik karena walaupun dia bentuk kecil begini, tapi kalau saya isi barang besarnya seperti apapun tetap dia akan mengikuti itu. Dan ini tuh bisa sebesar ini, bisa selebar ini. Oke, ini juga salah satu yang saya suka untuk pakai jalan-jalan, naik di gunung. Selanjutnya yang sama dengan itu, tapi ini saya variasi dia. Ini waktu itu beli di Timika. Ini pakai kancing dengan pakai furing di dalam. Karena itu tadi saya tidak mau dia terlalu besar toh, karena dia terlalu panjang. Ini dia besar sekali. Kamu lihat ini dia besar sekali. Saya beli di Timika waktu itu. Jadi akhirnya saya pakai furing. Jadi kalau furing pun dia tidak terlalu turun. Ini model tasnya kayak begini. Ini besar sekali. Ini juga Lapago punya. Saya beli waktu PON. Ini PON 20 Papua 2021. Ini beli ya. Nokennya kecil saja dengan talinya juga pendek. Jadi bisa pakai di sini. Saya pakai di depan begini, atau tong taruh saja di samping begini. Ini modelnya yang saya suka, ada dia perumbai-rumbai begini. Toh, ini beli, dan waktu beli tidak pakai furing, terus ketong jahit furing dalam kayak begini. Dan ini juga salah satu yang saya biasa pakai juga, yang biasa lihat saya foto. Ini mungkin sudah tahu tas ini. Ini 2024 saya noken baru yang saya baru beli. Oke, jadi saya video review noken kali ini tuh tidak ada maksud dan tujuan lain untuk mau kasih tunjuk atau apa saja begitu, pamer-pamer lah ya, terada. Intinya tuh di sini dari saya punya video noken, saya cuma mau ajak kakak dorang, teman-teman khususnya yang ada di Papua, untuk tahun 2024 ini. Mari ketong tetap terus lestarikan noken. Ketong pakai noken dimanapun ketong beraktivitas. Pakai noken untuk ke kantor kah, pergi ke pasar atau kemana saja. Jangan lupa kamu pakai noken. Kita dukung mama-mama yang pengrajin lokal Papua dengan ketong pakai tas noken. Buat saudara-saudara sapu kakak-kakak dorang yang anak-anak muda Papua yang saat ini lagi punya kreasi noken, kamu terus berkarya karena ketong akan terus dukung kamu. Terutama saya akan dukung. Jadi kalau kakak dong ada punya produk-produk begitu, tandai saja di sapu Facebook. Saya tidak terlalu aktif di Instagram, di TikTok dan Facebook. Silakan tag saya. Kalau saya
bisa datang, saya datang untuk beli tentunya. Jadi saya dukung bagian-bagian itu. Kakak dong terus berkreasi, berkarya, berikan karya-karya terbaik. Mungkin mau bikin tas, noken, atau mungkin mau bikin variasi lain, itu mungkin anting-anting atau apapun itu, silakan terus berkarya dan jangan patah semangat. Oke, itu saja sapu video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See ya.